Assalamualaikum, ahli surga. Tabi pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan Kiai Ikadah pada kesempatan yang berbahagia ini. Kali ini, Kiai akan mencoba mengajak teman-teman semua belajar bersama dan mengulas kembali tentang rukun takwa. Namun pada kesempatan kali ini, Kiai akan mencoba 5 rukun takwa yang pertama yang harus kita pahami, yang harus kita yakini. Yang pertama, rukun takwa yang pertama itu yaitu ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Maksudnya adalah takut kepada Allah. Dan mafhumnya, yang pertama, secara perkataan, kita takut kepada Allah kalau kita tidak membawa firman-Nya dalam pembicaraan kita, dalam obrolan kita. Dan ini sesuai dengan perkataan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita perhatikan di hampir semua hadis, Nabi Muhammad SAW selalu berkata, kata Allah. Kata Allah dan kata Allah. Itu teknik mengamalkan ittaqullah atau takut kepada Allah secara perkataan. Dan secara perbuatannya, kita memahami petunjuk Allah dan mengamalkan semampunya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada yang 5% paham Al-Quran dan 5% mengamalkan. Ada yang 10% mampu mengamalkan Al-Quran. Ada yang 20%, 30%, bahkan ada yang 60%, bahkan 70% mengamalkan Al-Quran. Maka kita harus bersatu dalam pengamalan. Itu rukun takwa yang pertama, yaitu takut kepada Allah. Yaitu takut kalau kita berbicara atau ngomong atau berkata tidak membawa firman Allah atau kata Allah. Maka rukun takwa yang kedua yaitu ittaqun nar, takut kepada neraka. Jadi dalam menjalani hidup ini, kita harus membentuk atau membangun rasa takut diazab di dalam neraka. Maka, perbuatan kita selalu berhati-hati. Perbuatan kita selalu mencegah dari fahsya wal mungkar. Bagaimana membangun rasa takut kepada neraka? Kita harus mengetahui isi neraka dan bagaimana orang-orang akan disiksa di dalam neraka. Itu rukun takwa yang kedua. Kita harus takut diazab di dalam neraka. Dan harus takut azab Allah di dunia. Yang nanti kualitasnya yaitu sautul azab. Hanya sebagai cambukan. Sedikit. Nanti kita akan diazab di dalam neraka. Ini rukun takwa yang kedua. Rukun takwa yang ketiga yaitu memahami sebab akibat. Contoh. Kalau kita tidak memahami petunjuk, maka kita menjadi orang-orang yang maghdub. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak memahami Al-Qur'an, maka kita menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mengamalkan Al-Qur'an, maka kita menjadi orang-orang yang dolun atau dolin, orang-orang yang sesat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, memahami sebab akibat. Yang kedua, kita harus memahami akibat duniawi. Nabi Sulaiman alaihissalam diberi kelumpuhan bukan karena urusan duniawi, bukan karena makan, bukan karena salah makan atau penyebab-penyebab duniawi lainnya. Tapi Nabi Sulaiman itu diberi kelumpuhan karena mencintai kuda pilihan lalu dia lalai. Artinya karena dia lalai. Nabi Sulaiman, Nabi Yakub diberi kebutaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebabnya? Karena dia lebih sayang kepada Nabi Yusuf sehingga saudara-saudara Nabi Yusuf menjadi iri dan hendak membunuh Nabi Yusuf. Bukan urusan duniawi, tapi urusan kasih sayang, harus adil. Yang ketiga, Nabi Ayub alaihissalam diberi suatu penyakit yang dengan penyakit itu masyarakat meninggalkan dia, bahkan istrinya itu pergi meninggalkan Nabi Ayub. Apa penyebabnya? Kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, maka penyebabnya itu Nabi Ayub tidak bersungguh-sungguh mendidik istrinya dari istri yang takwa. Buktinya, ketika Nabi Ayub mengalami penyakit atau diberi Allah penyakit, istrinya tidak mengurusi Nabi Ayub.
atau pergi meninggalkannya. Lalu Nabi Ayub berjanji, dia akan memukul 100 kali jikalau istrinya kembali ketika dia sembuh. Lalu Allah mengujinya kembali. Ketika sembuh, istrinya kembali. Nabi Ayub tidak memukul istrinya. Lalu Allah ingatkan, kumpulkan 100 benda atau 100 lidi atau 100 rumput. Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk memukul istrinya 1 kali saja. Lalu Nabi Yunus diberi sakom, bukan marot. Marot itu seperti Nabi Sulaiman, seperti Nabi Yakub. Ini sakom. Sakom itu penyakit-penyakit seperti gatal-gatal, pening, pusing, dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Karena Nabi Yunus kesal umatnya tidak beriman, walaupun dia berdakwah, lalu marah umatnya tidak beriman, maka dia pergi meninggalkan umatnya, padahal Allah belum memerintahkannya untuk pergi. Ini Nabi Yunus alaihissalam. Lalu, bagaimana dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW? Kenapa diberi penyakit oleh Allah Subhanahu Wa Taala hingga beliau tidak mampu menjadi imam, dan beliau menoel Abu Bakar, dan beliau meminta Abu Bakar untuk menggantikannya menjadi imam sholat? Ini pertanyaan bagi teman-teman. Itu rukun takwa yang ketiga, memahami sebab akibat. Bahkan ada para nabi yang dibunuh. Kenapa para nabi dibunuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa para nabi dibunuh? Sebagai ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada beberapa ayat yang menunjukkan karena nabi selalu menyampaikan aqawil, perkataan-perkataan di luar firman Allah, sehingga para nabi itu dibunuh oleh para kaumnya yang memang tidak suka dan benci kepada para nabi tersebut. Itu rukun takwa yang ketiga. Maka rukun takwa yang keempat, yaitu mempelajari, memahami zon, yaitu teknik bertemu dengan Allah secara zon di dunia. Bagaimana tekniknya? Contoh sederhana, nanti di bulan Ramadan kita akan berpuasa, padahal kita belum pernah bertemu bulan Ramadan secara fisik. Kita belum pernah mendengar bulan Ramadan berbicara, bahkan belum pernah melihat bulan Ramadan memerintahkan kita atau menyuruh kita berpuasa. Tapi ketika bulan Ramadan datang, kita secara otomatis diwajibkan untuk berpuasa. Bertemu bulan Ramadan, barang siapa yang bertemu atau menyaksikan bulan Ramadan, maka diwajibkan berpuasa. Sekarang kita ganti bulan Ramadan tersebut dengan kata Allah. Allah selalu menyertai kita. Allah selalu meliputi kita dan menyaksikan perbuatan kita. Contoh di bulan Ramadan tadi. Hari ini, tanggal 1 Ramadan, misalnya, kita ke Amerika, itu masih berada di bulan Ramadan. Ramadan selalu menyertai kita. Bahkan kalau kita mencuri sekalipun, kita masih dinaungi bulan Ramadan, disaksikan bulan Ramadan. Sama seperti Allah tadi. Maka, apapun yang kita lakukan, kita harus bertemu Allah secara zon. Artinya Allah selalu mengawasi kita. Allah selalu memperhatikan kita. Sehingga, ittaqullah, takut sama Allah. Kita takut Allah mengawasi kita kalau kita berkata-kata selain dengan firman Allah. Itu rukun takwa yang keempat, yaitu wajib bertemu kepada Allah secara zon. Maka rukun takwa yang kelima, yaitu meningkatkan ketakwaan sehingga mencapai haqqa tuqatih, atau lebih detail lagi nanti akan kita kaji 42 jenis rukun takwa, sehingga kita bisa bersungguh-sungguh dan berharap mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW dan para nabi dan rasul lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah 5 rukun takwa pertama sebagai kajian pertama, sebagai pembelajaran orang-orang awam yang belum pernah mengenal rukun takwa. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diperdalam oleh teman-teman para ahli surga di rumah masing-masing. Taqabbalallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat,
Nomor 1 kan kitab Al-Quran, nomor 2 kan kitab hadis, dan nomor 3 kan kitab tafsir para ulama sebagai sumber pengetahuan dan referensi bacaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.